bawah naungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Kalimantan Timur, Agen Penggerak Transformasi Pendidikan Kaltim, menghadirkan Siniar Kreatif dalam perbincangan hangat, menggali dan berbagi ide inovatif dan inspiratif yang dikemas dalam podcast Siniar Agen Penggerak Sinar Kaltim. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di Sinar Kaltim, Siniar Agen Penggerak APTP Kalimantan Timur. Dan bersama saya, hostnya Rahman Halim pagi menjelang siang ini. Dan di waktu kapanpun Anda bisa mendengar atau menyimak kegiatan atau acara Sinar Kaltim atau Siniar atau podcast APTP Kaltim. Bakal hadir bersama saya beberapa rekan-rekan APTP dari berbagai kota perwakilannya yang sudah siap ngomongin soal satu tema yang menarik ya, tema asik ini ya, pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial atau yang kita kenal dengan AI di sekolah. Siapkah kita? Ya. Namun sebelumnya saya akan membacakan satu quote ya. Kecerdasan dibuktikan bukan dengan kemudahan belajar, tetapi dengan memahami apa yang kita pelajari. Dari Joseph Whitney. Baik, saya undang rekan-rekan saya. Ada siapakah? Kita coba tampilkan di layar ya. Di sebelah kanan saya ada Bu Sasa, ini ya, sebelah sini. Di bawah saya ada Pak Muslikin, APTP Kutai Barat, dan di pojok sana diagonal dengan saya ini ada, saya panggilnya Bang Fajar ya, Fajar dari Kaltim, dari Bontang, satu kota sama saya. Jadi kita akan ngomongin ngobrol-ngobrol santai lah ya, soal kecerdasan artifisial atau juga AI dan juga coding nih. Sebenarnya kita udah sering dengar ya, sering nonton. Tapi saya mau nyapa dulu deh, gimana kabarnya semuanya nih? Pak Mus, Mas Fajar, dan Bu Sasa. Alhamdulillah, super baik. Assalamualaikum semuanya. Puasa ini ya, sudah pada siap-siap mau lebaran kayaknya. Baju-bajunya ya. Baik. Di rumah sudah aroma kue nih. Aroma kue-kue ya, jadi puasanya tuh dihiasi dengan aroma masa lalu ya. Artinya kalau kita sudah pulang kampung itu aroma masa lalu tercium. Itu bau-bau kue dari orang-orang di dapur lah semuanya. Baik. Di sela-sela puasa kita coba ngobrolin nih sesuatu yang mudah-mudahan membawa inspirasi buat kita, yaitu tentang siapkah kita ya. Ada istilah pembelajaran menggunakan coding dan kecerdasan artifisial atau yang sering kita kenal AI. Sehari-hari ide kita udah pakai AI nih ya. Pakai ChatGPT, pakai Gemini, dan macam lah. Ada mau bikin lagu pakai suno.co AI gitu ya. Mau bikin video macam-macam lah. Termasuk di dalam program-program aplikasi yang sudah tertanam di HP dan laptop kita tuh juga sudah diberikan fitur AI atau artificial intelligence. Tapi kita ke coding dulu nih, ada dua hal ya. Coding dulu nih. Bu Sasa kan sering kita ditawarkan ya, anak kita mau belajar coding daripada main HP terus di sosial media nih. Tapi apa sih coding itu? Apa sih ya? Bahasa pemrograman yang jelimet itu kah? Atau seperti apa? Menurut hemat kita nih sebenarnya masih ngambang ya. Siapa nih mau ngomong duluan soal coding ya? Silakan, santai aja. Oke, coding. Wah, ini coding agak dengar kata coding itu kayaknya langsung teringat waktu kuliah dulu. Zaman kuliah dulu tuh bahasa pemrograman yang ribet. Yang kalau dibaca itu bisa keseleo ya lidahnya. Oke. Coding. Ya, ketika mendengar kata coding, mungkin karena pada saat itu coding itu kan bahasa zaman kuliah dulu ya. Jadi kalau sudah dengar kata coding, ya dengar sesuatu yang agak meribet, agak ini. Nah, tapi menarik ketika ini dijadikan tema, dijadikan sebuah program yang dimasukkan ke sekolah. Tentunya saya yakin ini kalau pemerintah memasukkan di dalam program masukkan ke sekolah-sekolah, apalagi ini rencananya sampai mulai dari jam PAUD ya. Mungkin nanti akan disesuaikan. Kalau kita zaman kuliah dulu bahasanya begini, nanti
di SMA akan berbeda, SMP akan berbeda, SD juga nanti memiliki karakteristik yang berbeda juga, apalagi nanti di TK akan semakin sederhana. Harapannya seperti itu. Mudah-mudahan ini ya menarik dan siapa kita ya mau nggak mau harus siap. Begitu ya teman-teman. Kalau Pak Mus sedikit gimana nih Pak Mus? Kutai Barat nih kesiapan dari personil. Kalau kita sendiri APTP mungkin siap beradaptasi ya, artinya ready lah. Bagaimana kita memberikan pemahaman dan motivasi ya teman-teman guru dan kesiapan sendiri deh, kesiapan di sekolah-sekolah di sana. Gimana Pak Mus melihat ini? Oke, terima kasih. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Sasa ya, artinya kalau namanya coding, mengkode gitu kan, dulu kita pernah mengenal istilah DOS. Jadi kalau berpikir pemrograman gitu ya. Kemudian kalau dipersingkatkan istilahnya berpikir secara ilmiah gitu ya. Berpikir secara ilmiah, alurnya bagaimana, mengapa sesuatu bisa terjadi begitu kan. Bahasa sederhananya begitulah. Nah, kalau Bapak Menteri mengisyaratkan itu harus terjadi, kita kan harus juga melakukan itu. Susah atau sulitnya atau gampangnya nanti tentu daerah atau kita bisa menyesuaikan. Namun yang jelas mungkin di sekolah saya sendiri atau di daerah kami masih belum ada gambaran menyeluruh apa sih yang dipelajari sebenarnya, karena bahasa-bahasa seperti itu kan kadang-kadang sudah ada fobia dulu kan, ini sulit, ini bahasa komputer ini sulit gitu kan. Jangankan itu, kadang-kadang kan yang namanya AI selama ini sulit banget, yang kita bisa kenal, yang sering kita dengar. Baru kalau sudah AI pasti ada ChatGPT, ada Gmind, seperti itu. Nah sekarang itu kan kita sebagai pengguna ya. Nah diharapkan pemerintah kita itu sebagai aktornya. Nah mampukah kita sebagai aktornya kan gitu, tentunya pembuatnya, memakainya. Sepertinya berat. Tapi kalau kita berpikir secara dasar atau berpikir sederhana, tentu kita akan menyesuaikan. Kemudian ada istilah adaptasi dan kemudian berpikir ilmiah lah tentunya gitu. Itu yang diharapkan pemerintah dan tentu kita sudah siap. Secara umum mau tidak mau, siap atau tidak siap, kita harus melaksanakan itu jika nanti kemudian menjadi kebijakan pemerintah. Dan sekolah-sekolah tentu memiliki fasilitas sekarang karena dari dulu kan sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Itu saya kira. Terima kasih. Bang Rahman mungkin masih di mute ya. Kalau tadi itu kondisi di Kutai Barat ya, mudah-mudahan karena kita udah terbiasa kan, udah belajar dengan akan AI dan sebagainya. Cuma bagaimana mungkin konsepnya memahamkan coding itu menjadi istilah yang tidak sulit gitu dalam tanda kutip ya. Di Bontang sendiri gimana Mas Fajar? Kalau Mas Fajar hari ini udah dengan AI nih ya, Mas AI. Mas AI. Sudah akrab beliau kalau Mas Fajar. AI. Nah, gimana Mas? Ini pertanyaan kan siapkah kita kan gitu kan? Ya makanya setiap sekolah juga harus mendaftar, menulis agenda kesiapan kalau misalnya memang diterapkan di sekolah-sekolah. Paling tidak kan ada 3 itu ya, 3 ada sarana prasarananya, hardware-nya istilahnya kan, hardware, kemudian software apa yang digunakan, kemudian ada brandware-nya, penggunanya. Kalaupun sudah ada brandware software dan hardware juga, paling enggak kita harus siap, guru-guru juga paling tidak ada satu sekolah ya minimal 1 yang bisa kan gitu, yang untuk mengajarkan untuk coding ini sendiri. Memang kalau di awal-awal pasti terutama di SD ya, pasti yang mulai dari sederhana kan gitu, seperti itu. Jadi memang kita harus paling tidak pemerintah juga dan dari kita juga harus menyiapkan gitu kan. Paling enggak ya guru yang dapat mengajarkan kepada anak-anak
kan tidak. Tapi kan dari awal, tidak dari dasar. Dan kalau di SD harus paling tidak ya mengajarkannya dengan senang gitu kan, tidak terbebani malah pusing lagi nanti. hang juga nanti otaknya malah hang kan gitu. Jadi paling tidak SD itu pembelajarannya dengan aktif dan menyenangkan, seperti itu sih pandangan awal saya kalau misalnya memang diterapkan di seluruh Indonesia seperti itu kan. Tidak semua juga terutama di Kaltim ya, di pelosok-pelosok juga kan paling tidak disiapkan seperti itu. Mungkin itu pandangan awal dulu untuk saya gitu Bang Rama. Ya, menurut yang saya baca di AI pakai game ya. Belajar coding itu kita mempelajari menulis kode atau instruksi atau prompt dari komputer. Dan tujuannya itu sebenarnya melatih berpikir secara logis, kemudian memecahkan masalah dan mengembangkan kemampuan berpikir yang terstruktur. Ini kan semua ada di tujuan pembelajaran kita sehari-hari ya. Berpikir logis, problem solving, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan terstruktur gitu ya kan. Berarti kan kita mau nggak mau udah harus secara batin. Coding ini keterampilan yang nggak mau harus dimiliki oleh setiap orang, siapapun yang berkecimpung dalam dunia pendidikan untuk bisa menghadapi tantangan, karena era digital nih program aplikasi semua sudah menggunakan aplikasi, situs web dan perangkat-perangkat lunak yang dilengkapi dengan coding dan AI pasti gitu ya maksud saya. Iya. Gimana maksud saya? Iya, setuju dengan teman-teman. Nah, ini berdasarkan sudah di-share juga teman-teman juga ini ya. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain juga sudah mendapatkan naskah akademik terkait pembelajaran coding dan AI ini, artificial intelligence. Nah, tentunya karena ini menjadi sebuah program kurikulum yang dimasukkan ke dalam kurikulum ini, kita masih menunggu dari kementerian juga apakah nanti pembelajaran coding dan AI kecerdasan artifisial ini akan masuk dalam pembelajaran itu sendiri, bidang studi itu sendiri, atau mungkin include ke dalam mata pelajaran yang nanti diajarkan oleh para guru gitu. Jadi kita bocorannya itu naskah akademiknya masih digodok ya? Iya. Atau betul. ada semacam sudah ada naskah akademiknya, sudah ada naskah akademiknya. Nanti mungkin bisa kita share di kolom komentar ya Bang, di kolom deskripsi rekaman video ini. Nanti nah dalam naskah akademik tersebut dijelaskan tahapan pembelajaran yang disampaikan oleh teman-teman tadi, dan Bang Rahman juga menyampaikan berpikir logis ya. Tahapan pembelajaran coding dan AI ini dilakukan secara bertahap ya, berdasarkan naskah akademik ya. Secara bertahap sesuai dengan jenjang pemahaman dari peserta didik kita. Mulai dari level pemula, SD dan SMP awal, belajar logika pemahaman dasar, memahami kerja AI secara sederhana dan lain sebagainya. Sehingga nanti setelah pembelajaran dasar di SD dan SMP awal, nanti ada pembelajaran selanjutnya di SMP lanjutan, SMA dan SMK. Nah, harapannya nanti cara berpikir peserta didik kita, cara berpikir kita juga, karena kita sebagai guru yang nanti akan menuntun anak-anak kita untuk mempelajari coding ini, tentu sebelum mengajari mereka, kita harus membekali diri dengan kemampuan untuk coding dan AI itu sendiri. Nah, perubahan mindset nih kembali. Kalau kemarin karena kita sudah berpikir yang wah ini coding ini susah nih gitu. Nah, mungkin mindset kita dulu ini harus kita sama-sama coba refresh kembali, kita perbaharui kembali sehingga nanti kita mampu mendeliver, menyampaikan kemampuan ini secara maksimal dan bertahap kepada peserta didik kita dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK dan selanjutnya.
Mungkin seperti itu. Iya, jadi dari sebuah tantangan baru ya sebenarnya kalau kita betul. melihat ada istilah baru muncul di dunia pendidikan itu kan orang ada dua persepsi ya. Pertama Iya. siap menerima, yang kedua retensi ya. Jadi kayak semacam penolakan menunggu dulu nih apa sih sebenarnya nih? Tunggu dulu. Iya, iya. Kalau itu susah belum tentu kita bisa mau gitu kan secara alam bawah sadar. Berarti sikap mental kita harus ada perubahan. Satu sisi Betul. merubah mindset, terbukanya mindset itu open minded itu jadi gimana ya? Harus kita memberikan memberikan motivasi dan menularkan ini untuk bisa tidak semua orang sih ya, kalau tidak bertahap ya orang-orang siap gitu ya, termasuk kita sendiri sebenarnya di balik ketidaktahuan kita secara menyeluruh tentang konsep coding dan AI ini. Pak Mus, gimana Pak Mus melihat ini Pak Mus tentang perubahan mindset ini? Iya. Kalau soal mindset ini Pak Mus nih biasanya. Iya. Kalau saya berpikirnya sederhana ya. Semoga ini juga menyederhanakan pola pikir yang kita semula coding. Sepertinya kita kok seperti yang sudah disampaikan. Artinya kita itu menjadi bayangan semula menjadi seorang pemikir, ahli komputer, kemudian kita memberikan kode-kode untuk kemudian menciptakan aplikasi baru yang bisa dipakai oleh seluruh orang. Bayangan pertamanya begitu kan? Benar sekali, benar. Itu hebat banget. Apakah begitu ya? Kalau misalnya hal seperti itu otomatis kan guru benar-benar memang harus dipacu untuk bisa akrab dengan dunia digital, kemudian berpikir mengapa dan sebab akibat gitu. Jika ada masalah ini, pemecahannya bagaimana? Jika ada masalahnya, penyebabnya apa dan bagaimana pemecahannya? Nah, pemecahan itulah yang kemudian dituangkan dalam bahasa kode komputer kan gitu ya. Itu konsep awal saya dan beberapa teman. Nah, kemudian sekarang apakah kemudian pertanyaan siapkah kita? Kalau pertanyaan siapkah kita itu sebenarnya adalah pertanyaan untuk guru dan kita semua gitu kan ya. Kalau misalnya guru berada di zona aman seperti sekarang, ya mungkin PR buat kita banyak. Tapi kalau misalnya kita mau berpikir terbuka, terutama APTP teman-teman, terus saja digiatkan. Saya kira memang harus berani menerobos sesuatu yang menurut kita pertamanya susah dan selama ini kita hanya menggunakan hanya sebagai user dan itu kita harus berhenti dari tidak hanya sebagai user, tapi kita sebagai pemilik lah, ownernya. Saya kira begitu ya. Iya kan, disederhanakan ya intinya ya. Jadi memudahkan pemahaman orang sehingga orang tidak persepsinya negatif dengan hal baru yang disebut coding ini. Sebenarnya kalau kita mau jujur aja, mau sadar bahwa kita sudah menggunakannya loh ya, memanfaatkan coding walaupun hanya sebagai user. Misalnya aplikasi belanja online tuh termasuk hasil dari coding ya. Membuat website walaupun sudah ada template pakai website atau misalnya Google Site gitu kan, juga itu dari hasil coding. Kemudian ya kalau yang lebih hebat lagi kalau orang yang sudah bisa bahasa pemrograman ya bisa membangun database dan sistem-sistem manajemen di perusahaan itu juga sebenarnya coding. Tapi gimana coding dalam pembelajaran ini yang mungkin dianggap sesuatu yang sesuatu yang sulit itu harus kita jadikan secara sederhana ya begitu ya. Jadi mindset lagi tidak membuat sesuatu yang baru itu dianggap sulit. Nah ini kan tantangan. Mungkin lewat program-program ketemu ngobrol seperti ini juga bisa jadi salah satu langkah-langkah sosialisasi untuk bisa membuat sesuatu yang namanya coding itu nggak jadi hal-hal yang menakutkan bagi orang yang mungkin dalam zona nyaman tanda kutip begitu ya. Seperti itu kan kalau menurut saya sih. Bahkan kalau pandangan saya, kita sudah menggunakan prompt atau perintah-perintah kalimat di penyedia AI itu sendiri itu juga bagian dari langkah coding yang sangat sederhana ya kan. Walaupun kita tidak memahami konsep bahasa pemrogram yang jelimet seperti tadi DOS ya Pak. Di awal-awal kita dulu belajar komputer ya, pakai disket besar. Disket besar masuk, belum ada Windows dulu, belum WYSIWYG, what you see is what you get. Sekarang ini kan what you see is what you get.
setelah ada Windows nih kan, Iya, iya, klik-klik muncul gitu kan. Nggak perlu ada bahasa program, atur langkah dir segala macam. Sekarang kan ada yang memang mempelajari khusus kayak Java, script, HTML, apalagi itu Mas Fajar yang tahu nih. HTML. Dan kan kita sekarang pertemuan ini kan StreamYard ini kan user gitu. Hanya hasil user. hasil dari Atau nanti kita bisa membuatnya khusus APTP iya, sendiri. betul. Gitu ya. Nah, ini tantangan juga nih kan, tantangan. Oke. Ya melihatnya kan orang tuh kalau tidak diiming-imingi sesuatu yang bermanfaat, yang berguna bagi dia tuh kan nggak mau bergerak gitu ya, dipancing dulu. Kira-kira ada nggak kira-kira hal yang menjadi semacam tagline kita, pakai dengan belajar coding ini ada manfaatnya loh. Kira-kira kita bisa nggak mengelaborasi manfaat dari coding itu sendiri, pemanfaatan? Mas Fajar, Bu Sasa mungkin ya. Pertanyaan agak jelimet ya, agak sulit. Yang jelas kan ini kalau pembelajaran coding di SD itu kan tujuan utamanya tadi seperti yang dikatakan dengan Pak Mus kan bukan untuk membentuk programmer ya. Ya. Tetapi pembelajaran coding di SD ini dia untuk membekali anak-anak dengan keterampilan berpikir komputasional. Gimana maksudnya apa? Yeah. Terstruktur gitu kan, terstruktur. Itu kemudian sesuai dengan algoritma gitu kan. Ya kan berguna dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan pendekatan yang tepat, mungkin pembelajaran coding dapat menjadi pengalaman yang menyenangkan dan memberdayakan bagi siswa. Gitu. Jadi khususnya di SD ya. Dia pembelajarannya mungkin nanti ya dengan membuat game atau seperti apa gitu. Kan banyak saja platform-platform yang menyediakan itu. Jadi pembelajaran coding rasa lebih menyenangkan ya. Jadi tidak tingkat yang atas ya, bahasa pemrograman yang atas seperti yang Pak Rahman sebutkan tadi. Jadi seperti puzzle saja melengkapi untuk yang SD seperti itu. Mungkin SMP juga gitu ya. Lebih ke makan game kan kali ya. Jadi intinya itu bukan tujuannya utama seperti yang dikatakan Pak Mus tadi ya, bukan untuk tujuannya untuk membentuk programmer seperti itu. Jadi membantu mereka untuk pemikiran logika mereka yang benar gitu. Seperti itu. Itu. Kalau kita simak relevansinya juga mungkin ini ya. Karena anak-anak ini kan sekarang apalagi Gen Z ini yang terlahir dengan game online dan seterusnya ya, bersama gadget ya, lahir bersama gadget gitu ya, Gen Z. Apakah dengan adanya pembelajaran coding ini pemerintah bermaksud untuk juga artinya mengalihkan perhatian yang memang mindsetnya anak-anak itu sudah abuse dengan sudah ketagihan, adiktif dengan game, bisa dengan cara yang dia nikmati, pemrograman coding ini bisa jadi salah satu alternatif dia gadgetnya dipakai buat itu gitu. Seperti itu kan cara berpikir saya, simpelnya gitu. Maksud basic daripada memasukkannya coding ini ke dalam pembelajaran. Apakah seperti itu ya kira-kira relevansinya? Bu Sasa? Menarik Bang, menarik. Simpelnya yang pernah saya sharing ke anak-anak di sekolah. Saya mengajak anak-anak untuk karena ini SD ya, saya mengajak anak-anak, kalau kamu mau menuju toilet, bagaimana caramu agar bisa sampai ke sana? Oke. Pertama, dimulai dari kalian berdiri dari tempat duduk kalian. Berarti apa yang kalian lakukan? Berdiri, Bu. Oke, lakukan. Berdiri. Dan setelah berdiri ini kalian ngapain? Menghadap ke kanan, karena menghadap ke kanan, tulis menghadap ke kanan. Nah, setelah menghadap ke kanan, kemana lagi? Apa lagi? Menghadap ke kiri, Bu, karena saya mau menuju pintu. Menghadap ke kiri. Nah, ini itu yang simpelnya ketika disampaikan secara manual, secara berpikir langsung ke anak-anak. Jadi setelah menghadap ke kiri, menghadap ke kanan lagi, Bu, karena saya menghadap ke pintu. Setelah di pintu, saya menghadap ke kiri lagi, terus jalan lagi tuh, Bu. Jalan, nanti sampai di ujung sana, Bu, saya stop, menghadap ke kanan. Setelah itu saya jalan terus, stop depan pintu WC, menghadap ke kiri, masuk ke WC,
kemudian atau ke toilet. Nah, WC saya atau toilet saya di sebelah kiri, Bu. Berarti kalian apa yang lakukan? Menghadap ke kiri kemudian masuk. Nah, itu baru sampai. Nah, yang kalian lakukan itu sudah coding gitu. Nah, coding secara sederhana, secara simpelnya begitu. Jadi coding sekali lagi bukan hal yang menakutkan, tapi seperti yang Bang Rahman sampaikan, teman-teman sampaikan lagi, berpikir logis. How we can do it to get it. Apa yang harus kita lakukan untuk sampai ke sana? Apa yang harus kita lakukan untuk menuju ke sana? Berpikir logis sesuai dengan berpikir logis sesuai logika ya, sehingga kita bisa sampai ke tujuan. Artinya apa? Kita melatih anak untuk tidak instan, untuk melakukan untuk tidak melakukan segala cara ya, tapi semua itu ada aturannya, semua itu ada langkah-langkahnya, sehingga nanti kalau sudah sampai ke titiknya kita melakukan hal yang benar dan tidak menyalahi aturan pastinya. Mungkin begitu ya. Terus mungkin seperti itu gambaran mudahnya. Sederhana cara berpikir terstruktur dan logis betul, gitu ya kan dari SD. Nah, mungkin dipindah saja ke program di komputer, di perangkat lunak gitu ya. Iya. Nah, ini kalau ngomongin Fajar sampaikan tadi ada banyak aplikasi yang nanti akan mendukung itu ya Bang Fajar ya. Iya. Sudah mulai diterapkan di sekolah. Apalagi kalau matematika nih Bang Fajar, ada logika ya. Kita dulu waktu SMA belajar logika. Ingat saya kamu benar banget. Atau gini ya. Apa penyebabnya gini ya Pak ya. Sekaligus saya ingin berbagi atau saya langsung tanya gitu ya. Boleh. Anak-anak itu kalau misalnya matematika, biasanya kalau matematika itu misalnya gini ya. 5 kali 3 mereka pasti sudah bisa lah gitu ya, apalagi tingkat SMP gitu ya, bisa lah. Tapi ketika ditanya dengan soal-soal cerita mungkin agak jelimet sedikit, maka dia tidak bisa menjawab gitu kan. Padahal itu kalau dijadikan kalimat matematika mungkin lebih dia hafalan gitu loh. Nah, apakah kemudian bahasa coding ini bisa disederhanakan menjadi penyebab dari jawaban itu kenapa gitu. Nah, artinya apakah bisa disederhanakan gitu sehingga kita bisa meringankan pola berpikir kita yang mengajar SD gitu. Oh, ini ternyata sudah nih kita ajarkan, cuman bagaimana merunut menurunut pola pikir gitu supaya pola pikirnya itu step by step gitu. Nah, dilatih untuk berpikir secara terprogram kan gitu ya. Jadi jangan ujuk-ujuk sampai nih jawabannya tapi nggak tahu makna dari jawabannya sendiri ya. Apakah seperti itu? Mungkin bisa disederhanakan gitulah. Oke. Iya, betul. Mungkin teman-teman yang lain lah, Bang Fajar gitu. Gimana Bang? Gimana nih? Berarti itu alur terstruktur dari sebuah pembelajaran yang masuk dengan logikanya si anak itu, sehingga A jadi B, A jadi C harus melalui B, C dan seterusnya gitu ya. Iya, Bang Fajar matematika nih. Oh iya. Matematika kan ada matematika SMA itu kan ada logika matematika ya. Betul. Oke gitu ya. Oke, terima kasih. Iya, seperti yang telah diungkapkan tadi oleh Bu Sasa juga kan, dia bagaimana alur berpikir mereka yang secara sistematis. Jadi yang seperti itu. Jadi begitu mendapatkan soal cerita, apa saja informasi yang diterima yang dapat di soal tersebut. Jadi dia bisa memprosesnya dari situ. Nah, seperti itu. Jadi dengan mungkin belajar coding atau ini, anak-anak terlatih seperti itu kan, membangun dari hal-hal yang sederhana yang seperti diungkapkan oleh Bu Sasa. Jadi memang sangat berkaitan erat karena berbasis dengan logika berpikir mereka. Dan sekarang anak-anak sekarang juga mereka terlatih untuk berpikir instan ya. Jadi mungkin bagus juga kalau misalnya diajarkan coding ini, jadi dia tahu dari arah struktur dari awal hingga akhir hingga dapat menyelesaikan masalah seperti itu. Itu tanggapan. Iya.
tujuan akhirnya itu kan literasi ya, gitu ya Mas Ya, Fajar itu ya. dia tadi. Literasi kita. Literasi Coba lihat digital anak-anak dan mengerjakan seperti sampaikan tadi Kak Mus, mengerjakan 5 kali 3 bisa, tapi ketika diubah dalam soal cerita, Rini memiliki 5 buah apel, kemudian bla 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 bla, itu sudah mulai pusing nih anak-anaknya. Nah, ini maksudnya apa gitu. Nah, harapannya saya sangat berharap sekali dengan coding, akhirnya anak-anak terlatih untuk berpikir dengan secara logis, secara terstruktur, sehingga ketika anak-anak menghadapi misalnya literasi di pembelajaran lainnya, literasi matematika, dalam belajar matematika misalnya yang tadinya 5 kali 3 tapi kemudian soalnya diubah menjadi soal cerita, itu sudah mulai goyang. Harapannya dengan coding mereka akan lebih siap karena mereka sudah terbiasa untuk berpikir secara logis, secara terstruktur. Iya. Nah, ini Sehingga tantangan kita itu kemampuan literasi nih meningkat ya. ya. Literasinya kan dari basic basic kemampuannya ya, jadi background knowledge-nya lah. Jadi tantangan kita itu sebenarnya kembali lagi, siapkah kita itu adalah nah ini gurunya mau berubah nggak? Gurunya ini mau memahamkan kepada diri sendiri dan juga mau deliver kepada siswa bahwa kembali selalu kita diberikan wejangan oleh Bapak Kepala BPMP bahwa belajar itu menyenangkan, bahagia dan membahagiakan kan, tidak bikin jelimet gitu ya. Itu pesannya Pak Jarwoko. Nah, ini yang selalu terngiang di kita nih para PTP yang juga mungkin jadi inspirator para guru juga, bahwa ayo kita bahagiakan murid kita dengan cara belajar. Ada hal baru nih, belum kata mainan baru ya, tapi sebenarnya mainan lama yang dikemas dalam hal baru, tapi jadi tantangannya adalah kesiapan secara mental. Yang berikutnya ada kesiapan sarana prasarana. Nah ini dia. Gimana nih? Ini kembali kebijakan pemerintah ya. Oke, mungkin buat sekolah-sekolah yang sudah punya, katakanlah sudah ada Labcon standar begitu, mungkin sudah bisa berjalan di tahapan tahun berikutnya. Tapi tantangannya adalah juga kesiapan sekolah-sekolah yang notabene secara surplus masih minim. Nah, ini seperti apa nih? Kita melihatnya dari sudut pandang itu ya. Tapi harus ngomong seperti ini pemangku kebijakan stakeholder harus ini. Dan kita ngomong sesuai batas harapan. Iya. Oke. Iya, kalau saya sih percaya sekali bahwa ketika kita dihadapkan pada tantangan tertentu, tentu ada jalan keluar yang pasti disiapkan oleh pemerintah. Dan kemudian jalan keluar itu sudah disiapkan, tinggal kita mampu enggak memakai itu, menggunakan itu. Yang jadi masalah itu kadang-kadang kita sudah diberikan fasilitas tapi kita sendiri tidak mampu menggunakan dan mengendap gitu. Mengendap. Kita nggak usah lah bicara yang sudah ada, muluk-muluk ya. Banyak kok sekolah-sekolah tertentu yang kadang-kadang diberikan fasilitas, beberapa kali diberikan fasilitas Chromebook, katakanlah Chromebook ya, atau komputer gitu, desktop. Kadang-kadang ngendap aja itu di laboratorium dan jarang digunakan. Nah, ini pemerintah sudah sangat antusias. Tapi kembali lagi ke pribadi gurunya masing-masing. Oleh sebab itu, pertanyaannya siapkah kita? Sebenarnya jawabannya ada di dalam diri guru itu masing-masing. Kalau gurunya tidak mau berubah ya tetap aja. Nah, oleh sebab itu sebelum coding ini diluncurkan kan kita sudah ada istilahnya belajar enquiry, kemudian teknik belajar konstruktivisme. Itu kan cikal bakal dari coding kan, mengajarkan anak berpikir secara logis ya kan gitu. Oleh sebab itu kalau itu bisa diterapkan terus, saya yakin bisa. Tinggal kadang-kadang kita ini kan cuman mau belajarnya ya sudahlah seperti dulu-dulu saja, perkalian hanya hafalan. Banyak loh yang dipakai, ayo anak-anak kita hafalkan perkalian gitu. Saya tidak mengatakan bahwa itu jelek, tapi kalau itu terus diterapkan, maka pertanyaan mengapa jawabannya seperti ini ya nggak bisa ketemu. Itu misalnya
4 kali 9 berapa? Teman anak-anak jawab 36. Kenapa 36? Sudah Bisa stop itu. 36 gitu ya. Kok bisa 36? Padahal coding itu jawabannya mengapa bisa 36. Bukan hafalan saya begitu. Nah, ini yang maksud saya. Jadi teknik mengajar yang harus dikuasai oleh guru. Keterampilan pedagogik itu yang perlu. Saya kira gitu, Bang. Iya. Ya, jadi sekali lagi paradigma guru tidak berhenti belajar itu sudah selalu harus melekat ya, karena Iya. kemampuan atau keterampilan pedagogik ini harus selalu up to date. Makanya ada quote yang bagus. Berhentilah jadi guru ketika Anda sudah tidak mau belajar lagi. Ya, mantap tuh ya, itu motivasi keren. Iya. Jadi kalau nggak mau belajar lagi udah jadi guru aja. Berhenti aja gitu. Iya, begitu. Jadi prinsipnya kalau Anda jadi seorang guru, ingin jadi seorang guru yang guru ya, dalam tanda kutip, janganlah berhenti untuk belajar. Nah, ini tantangan salah satunya ketika ada istilah baru, pastinya kalau orang yang ingin belajar dia langsung respon, artinya aktif respon ya, minimal mencari tahu dulu sebelum ada. Biasanya kan kalau seperti ini setelah ada naskah ilmiah, naskah akademik, muncullah nanti kebijakan berupa dari pemerintah ya, ada berupa kebijakan dalam bentuk resmi surat, ada semacam mentoring, pelatihan awal tuh ya untuk diseminasi yang namanya suatu program baru ini ya. Pastinya nanti kita akan siap untuk menerima materi-materi baru ini dan kita laksanakan di tempat kita. Tantangan berikutnya adalah merubah kulturnya dari secara pribadi mental, kemudian kultur di sekolah masing-masing. Ini kan kita menghadapi berbagai tantangan juga, hambatan dari mungkin rekan kerja yang tidak sejalan pemikiran visinya dengan kita. Nah, ini juga jadi hal yang umum yang terjadi di sekolah-sekolah. Ini Bu Sasa nih. Kita mau bergerak maju ya, tapi teman-teman lain, jadi akhirnya seakan-akan kita one man show atau seperti apa ya, ingin muncul sendiri padahal kita ingin sama-sama. Nah, ini tantangan, apalagi sebagai Capsek nih Bu Sasa. Seperti apa trik-triknya nih? Tadi yang menarik Capsek ya. Iya, tadi itu menarik juga loh Bang Rahman, kesiapan sarana dan prasarana kita. Iya. Saya yakin ketika nanti ini diberlakukan di 2025-2026, ini akan menjadi sebuah polemik tersendiri nih. Oh, sekolah saya nggak ada ini nih, sekolah saya nggak ada ini nih, gitu kan. Saya nggak punya ini. Sebenarnya seperti kembali, coding itu kan bukan bagaimana 3 kali 5, coding itu kan bukan 3 kali 5 berapa, tapi bagaimana 3 kali 5 itu. Mengapa 3 kali 5 kok dapat 15? Kenapa kok bisa dapat 15? Nah, jadi ketika kalau mendengar kata coding, wah ini ngajarnya harus pakai laptop nih, ngajarnya harus pakai komputer nih, ngajarnya harus pakai teknologi yang wah begitu. Sebenarnya tidak juga gitu loh. Ngajarnya tidak harus, kalau kita tidak memiliki itu. Tujuan akhirnya apa sih sebenarnya? Kan literasi ya. Literasi kita semakin baik, semakin meningkat. Jika memang kita belum memiliki sapras yang mumpuni, insya Allah, tapi saya yakin semua sekolah rata-rata sudah punya ya, sudah punya, walaupun tidak lengkap, walaupun mungkin tidak bisa mencukupi seluruh anak. Mungkin setiap sekolah, pasti sekolah itu memiliki beberapa laptop, beberapa komputer gitu kan. Nanti itu akan menjadi salah satu penunjang. Coding itu tidak hanya diajarkan atau disampaikan dengan menggunakan laptop ataupun komputer, tapi bisa secara manual loh. Secara tertulis. Jadi anak-anak bagaimana kita bisa menyajikan pembelajaran berbasis coding, bukan pelajaran coding ya, berbasis coding. Seperti tadi, kalau kamu pengen ke toilet, caranya gimana nih? Bisa nggak kamu tuliskan? Jadi trigger ya, artinya menuju coding ya. Jadi dibiasakan dulu, pembiasaan dulu. Iya. Mungkin itu dulu supaya nanti ketika mereka masuk ke
alhamdulillah kalau kita nanti punya ini ya sapras yang mumpuni yang bisa digunakan. Kalaupun tidak satu anak satu perangkat, satu kelompok 5 orang satu perangkat, mereka berdiskusi, ini akan menjadi suatu pengalaman yang luar biasa bagi anak-anak untuk sama-sama saling berbagi how to solve, gimana sih caranya, cara kamu untuk sampai ke toilet. Nah itu, jadi tidak harus pakai komputer ataupun laptop. Even bapak ibu guru kalau menggunakan manual pun, menggunakan secara langsung pun dengan berbicara itu juga bisa. Jadi banyak cara sebenarnya. Tergantung bagaimana kita para guru membuka mindset dan siap untuk beradaptasi dengan perubahan. Begitu. Gimana, setuju Bang Fajar? Dimulai dari pembiasaan perintah prompt sederhana yang diterapkan di physical response ya. Jadi misalnya di physical response, automatic physical response. Di dalam keseharian, kalau saya melihat anak saya sendiri ya, kelas SD kelas 1 ini sudah namanya Gen Z ya, tidak lepas dari yang namanya pasti game. Saya tuh udah kagum sih, ini anak sekecil ini, gamenya dia udah bisa main game sama teman-teman yang dia belum pernah ketemu online gitu ya, sama anak-anak. Saya tanya, ini siapa ini? Ini dari luar negeri Pak, dari Malaysia, Singapura, London bahkan ada. Terus kamu komunikasi seperti apa? Pakai bahasa Inggris katanya. Terus gimana nulisnya? Aku lihat di AI Pak. Nah itu kan berarti anak-anak ini sudah, saya dengan menakjubkan gitu ya. Tidak diajarin sendiri, tapi dia berkembang dengan sendirinya. Sebenarnya harus kita pantau, dengan kita selalu pantau. Ini kan basic buat mereka sebenarnya. Tidak ada hal yang sulit buat mereka yang sebenarnya tidak kita ajarkan, tapi kita kadang sudah keder sendiri ya dengan istilah coding. Padahal mereka jalan terus, tabrak terus, learning by doing, learning by error gitu ya. Kalau tidak ada kesalahan mereka nggak belajar. Nah ini jadi sebenarnya sudah jadi modal utama buat kita ya. Tinggal mengkonversi versi gamenya mereka itu menjadi dalam pembelajaran, tapi tetap dalam koridor yang istilah mereka itulah permainan, menyenangkan. Ya, ini tantangan. Nah dalam saya baca sedikit tadi tentang level pemula SD yang akan diajarkan belajar logika pemrograman dasar. Ada istilah stretch and blocky. Kalau saya googling tadi, AI menjawabnya itu bahasa pemrograman dari game dan animasi, cerita dan musik. Kalau blocky itu yang ada kode-kode sederhananya. Nah berarti anak-anak sudah dong ya, sudah dengan sendirinya udah terbiasa dengan itu. Tinggal bagaimana kita mengkonversi barangkali ya. Ini hemat saya sih. Saya mau melihat dari tadi nih, anak saya di samping ini main. Saya perhatikan, kamu main apa? Ini sudah main Roblox gitu ya. Roblox itu luas sekali, saya aja bingung kalau mau lihat masuk ke situ. Saya nggak sampai. Roblox itu coding yang sudah dilakukan anak-anak loh. Iya. Main Roblox itu, kemudian Minecraft. Ya, Minecraft ya, dari Minecraft menjadi Roblox. Benar. Minecraft itu bahkan mereka kayak lebih jago udah Minecraft ya. Wah, saya aja nggak pernah. Jadi modal ya. Jadi tantangan itu sebenarnya terjawab dengan sendirinya. Kalau menurut saya sih tinggal memoles sih. Memoles ya pastinya langkah-langkahnya namanya secara akademis ya pasti langkah-langkahnya terstruktur dari kebijakan, pelatihan, sekolah hingga penerapan. Seperti kurikulum ya, namanya juga perubahan dalam kurikulum, insert dalam kurikulum. Gimana Pak Mus melihatnya nih? Peluangnya dan kedepannya seperti apa implementasinya ini? Kita sekarang ke level itu ya, bicara ke sana. Iya, malah saya ini mau bertukar pendapat sama teman-teman supaya tidak ada bayangan yang kayak hantu bergetayangan gitu. Ada hantu selain suster ngesot, ternyata hantunya jadi coding gitu kan. Saya sederhanakan aja, mungkin bahasa teman-teman. Apakah kemudian coding itu kalau kita konversikan ke pembelajaran kita yang sudah terjadi, banyak terjadi. Lord Baden-Powell itu kan sudah mencanangkan, walaupun tidak ada istilah coding, itu pramuka, itu kan sandi Morse, ya kan?
apa lagi Ya, yang betul. pakai bendera-bendera itu juga Singapura. sebenarnya menurut saya apa Singapura. menurut saya pribadi itu juga coding Iya. gitu, kode-kode rahasia, sehingga nantinya anak-anak juga berpikir, selain dia berpikir penyebab, dia juga harus memecahkan sandi-sandi tertentu. Apakah menurut teman-teman itu juga bisa dijadikan coding atau istilahnya menyederhanakan pola pikir coding, sehingga nanti teman-teman yang baru mengajak, oh nggak susah-susah amat kok, dari pembicaraan ini ada optimisme yang dibangun kepada betul. semua, supaya mereka kita semua tidak pesimis tapi optimis. Oh mudah kok, oh mudah. Kenapa saya katakan gini? Saya takutnya gini. Kenapa sih matematika itu jadi pembelajaran momok sampai sekarang? Kok susah banget. Ternyata ada bayangan-bayangan yang sudah dicokoki oleh orang tua kita, oleh orang kakak tingkat, bahwa matematika itu sulit gitu. Sehingga di otak ini sulit begitu. Tapi kalau kita membuat mereka coding itu enak kok gitu, pasti bisa. Nah, apakah kemudian pola pikir saya ini coding itu sama dengan sandi Morse yang mereka senangi gitu kan? Mohon bisa kita share lah, kita berpikir mungkin dari Mbak Sasa, Mas Rahmat, Pak Fajar bisa bertukar pendapat dalam masalah ini. Gimana Mas Fajar? Gimana teman-teman? Coding dengan beda zaman ya, artinya beda zaman dan pramuka. Jadi pramuka lewat sandi Morse yang sudah juga lewat teknologi zaman perang dulu. Sandi Morse jadi sarana komunikasi yang efektif ya, ketika mengirim pesan rahasia. Kemudian semapur juga ketika orang bertahan survival bisa pakai semapur. Di dunia penerbangan juga pakai semapur tuh, apa sih namanya itu yang sebelum pilot terbang? Saya rasa itu ya jadi kode juga, dan memang sebenarnya basicnya dari sana, dari pemikiran itu. Kalau saya sih sependapat aja bahwa kode apapun bentuk kode itu kan sebenarnya konversi dari bahasa lugas kita sehari-hari, komunikasi yang disimbolkan dalam simbol-simbol tertentu. Nah, kalau orang dulu sudah paham dengan seperti itu, apalagi sekarang sudah zamannya visual, mungkin tidak ada masalah lagi anak-anak zaman. Seperti yang saya contohkan tadi lah, anak-anak sekarang tanpa guidance, tanpa diberikan, paling dia belajar dari cheat dari teman-temannya atau lihat dari YouTube, langsung praktek tuh. Gimana Mas Fajar? Setuju gak ini? Saya pas aja sih kalau secara sederhananya kan sama kan, secara sederhananya kalau seperti yang disampaikan tadi semapur dan Morse segala macam itu kan istilahnya masih belum digital ya. Kalau coding kan istilahnya sudah digitalisasi kan, seperti itu aja, sesuai dengan perkembangan zaman saja sih gitu kan. Jadi ya pada prinsipnya pada dasarnya sama. Jadi dijadikan istilahnya kalau sekarang visual programming kan istilahnya kan. Jadi coding yang akan diluncurkan insya Allah itu ya sudah seperti itu Pak Mus. Jadi pada dasarnya sama. Berarti kalau gitu, berarti kalau gitu, Bu. Kalau gitu kita tetap optimis ya, bisa. Dan guru-guru harusnya optimis gitu ya. Gimana Mbak Sasa? Mbak Sasa yang pengalaman ini pramuka. Dan satu lagi, guru itu tidak harus jadi yang paling tahu sebenarnya. Tapi bagaimana kita sebagai guru bisa memfasilitasi pembelajaran tersebut. Pembelajaran berbasis coding. Bagaimana kita menyajikan pembelajaran berbasis coding sehingga anak-anak itu merasa nyaman dengan pembelajaran yang kita sampaikan. Kita nggak harus selalu kalau saya disuruh main Minecraft dengan anak saya mundur. Saya nggak bisa. Roblox apalagi ya, saya nggak bisa juga. Nah, tapi bagaimana kita menyajikan pembelajaran itu secara menarik? Sekali lagi, kita nggak harus jadi super, kita nggak harus jadi pintar, tapi kita bagaimana kita bisa memfasilitasi anak-anak lebih jago kok. Karena mereka sejaklah Gen Z ini lahirnya udah bawa gadget, kata Bang Rahman tadi. Di samping ibunya ada HP. Bukan tembuni, Pak ya, bukan tembuni ya. Bapaknya sudah bawa HP gitu. Iya. Bawa smartphone ya. Iya, jadi
eh, inilah nanti insya Allah nanti mudah-mudahan insya Allah akan ada banyak pelatihan-pelatihan yang akan diberikan ke Bapak Ibu guru. Sebenarnya bukan pelatihan ya, sekedar mengingatkan kembali kan Bapak Ibu guru sudah melakukan. Bagaimana menyajikan pembelajaran coding itu sendiri, pembelajaran berbasis AI sendiri, seperti coding AI juga tidak bisa kita abaikan begitu saja. Bagaimana menjadi pengguna AI yang cerdas? Bagaimana menjadi pengguna AI yang tidak hanya mampu menggunakan saja, tapi mampu memilih dan memilah. Nah ini kalau tidak kita kita tidak ajarkan, nanti mau kemana, mau bagaimana nanti mereka. Nah kalau kita tidak biasakan, mau seperti apa nanti mereka. Sementara kalau kita beri tugas, pasti mereka nanti oke deh cari di AI. Mereka merasa kalau sudah di AI itu udah benar, padahal kan tidak. AI itu kan seperti anak ayam ya. Apa yang dilihat pertama itu yang dianggap benar. Apa yang ada mereka terima, misalnya ini ada yang menerima, ada yang memberikan masukan bahwa terkait misalnya nih Gunung Galunggung meletus pada tahun sekian. Tapi kalau ada yang menyampaikan Gunung Galunggung meletus pada tahun sekian, dia juga akan sampaikan juga menurut informasi ini Gunung Galunggung meletus pada tahun sekian. Menurut informasi ini pada tahun sekian. Nah, ini kalau kita tidak memberikan pembiasaan ataupun pembelajaran ataupun pengalaman belajar yang mampu melatih sekali lagi kecerdasan tadi, kecerdasan artifisial, kecerdasan menggunakan AI. Nah, ini tidak kita latih. Khawatirnya mereka nanti selamanya akan jadi user. Mereka bukan menjadi pengguna yang cerdas, pengguna yang sigap. Tapi harapannya nanti ya ini kembali lagi kita mampu menjadikan mereka yang kritis dan tanggap serta harapannya mampu memberikan ini loh. Ya bahkan mereka mau meng-create yang baru nih, mau meng-create yang baru sehingga memperkaya pengetahuan rekan-rekan yang lain ataupun memberikan informasi terbarukan kepada yang lain. Iya, jadi tidak hanya menjadi membuat mereka tidak hanya menjadi sekedar user, tapi juga bagaimana menjadi seorang konten kreator dalam tanda kutip kreator dalam hal create. Ya. Baik, kita sudah nyampe di menit ke-51, hampir 1 jam kita bareng-bareng ngobrol-ngobrol. Nggak terasa ya. Hal yang agak nyelipet di coding. Tapi kita coba santai ya, karena kita pusing juga ya. Gimana? Saya pengen ada statement, closing statement untuk teman-teman, sedikit formal bahasanya nih, menghadapi tema kita ini, pesan-pesan sebelum kita nanti mungkin ada level berikutnya soal kebijakan-kebijakan atau langkah-langkah yang sudah dilaksanakan teman-teman. Mungkin ada Pak Yahya nanti di next episode, Pak Yahya dan Pak Bambang Hernandi yang akan mungkin memberikan informasi lebih rinci tentang coding dan AI ini. Kita coba closing statement dulu sebelum kita udahan. Silakan dari Mas Fajar dulu. Oke. Saya mengutip perkataan sahabat ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, maka ajarkanlah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Nah, seperti itu. Jadi AI dan coding ini adalah sudah sesuai dengan zaman kita. Jadi ajarkanlah anak-anak kita sehingga bisa hidup sesuai dengan zamannya. Itu mungkin sesuai kontraknya ya. Pak Mus, silakan Pak Mus. Tahu sedikit. Ya, saya juga karena di sana Pak Fajar nih kayaknya religius banget. Jadi Ustadz Fajar. Algoritma cara berpikirnya. Jadi saya ketularan ini. Jadi ada istilah dalam bahasa kita itu thalabul ilmi faridatan bil muslimin wal muslimat gitu kan. Artinya kita memang harus belajar untuk menyiapkan semua generasi gitu. Jadi sebelum itu semua terjadi, kita juga harus membekali diri. Oleh sebab itu, saya berharap bahwa kita jangan pernah merasa pesimis, tapi menjawab pertanyaan itu kita bisa dan kita mampu. Saya kira begitu. Siap. Ustazah?
Ini Silakan. pada berat-berat semua ya ini ya. Kelas berat masalahnya Mas. Oke. Mencoba menjadi lebih berat. Padahal bulan puasa nih. Iya Lebih ringan. benar-benar. Tapi menarik, materi hari ini sangat menarik. Ada satu mungkin untuk teman-teman semuanya, untuk saya juga ya. Insya Allah kita bisa, karena Bapak Ibu kita tidak harus menjadi super bisa, tapi bagaimana kita menjadi guru yang mampu memfasilitasi mereka dalam pembelajaran. Dan Bapak Ibu adalah Bapak Ibu guru yang luar biasa. Insya Allah akan mampu menghadapi ini semuanya. Dan insya Allah Bapak Ibu jangan khawatir, akan ada pelatihan-pelatihan, akan ada pendampingan-pendampingan, sehingga Bapak Ibu bisa menjadi guru yang siap menjadi fasilitator dalam pembelajaran terkait coding dan AI di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Semangat Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Sasa, Pak Muslikin, Pak Fajar. Saya simpulkan, saya tutup dengan beberapa kalimat di edisi Sinar Kaltim atau Senior atau podcast APTP kali ini, yaitu dengan menyebarkan dan menguatkan semangat dan motivasi serta adaptif dengan perubahan pembelajaran masa kini. Mari kita ciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan membahagiakan dari konteks coding dan kecerdasan artifisial. Terima kasih sudah ngobrol-ngobrol bareng selama hampir 1 jam. Mudah-mudahan ini memberi manfaat, membuka wawasan, cakrawala dan inspirasi untuk kita semua. Kami pamit. Terima kasih. Kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Sinar Kaltim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih banyak.